Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan golongan dan periode dalam konfigurasi elektron. Dalam sistem periodik unsur, kita tahu golongan itu berupa kolom ya, dari kiri ke kanan, sedangkan periode itu berupa baris dari atas sampai bawah. Nah, apa itu golongan? Golongan adalah menyatakan elektron valensi suatu unsur. Kemudian golongan ditulis dengan angka Romawi dan golongan terdiri atas 16 golongan. Jadi dalam tabel periodik unsur ada 16 kolom. Nah, golongan dibagi menjadi dua, golongan utama dan golongan tambahan. Golongan tambahan itu meliputi golongan transisi dan golongan transisi dalam. Kita bahas dari golongan utama dulu, yaitu sering disebut juga dengan golongan A. Unsur utama itu ditentukan oleh jumlah elektron valensi, yaitu elektron pada orbital S dan P. Jadi nanti apabila dalam konfigurasi elektron berakhir dengan orbital S atau P, ini masuk golongan utama. Nah, golongan utama itu berada di blok S atau P. Nah, dilihat dari elektron valensinya itu berakhir jika S itu bisa S1 dan bisa juga S2. Nah, untuk P, S-nya diikutkan, jadi S2 P1, karena P itu maksimal 6, ini terisi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika elektron valensinya berupa ini ya, berakhir di S atau P, maka golongannya termasuk golongan A. Jika berakhir di S, itu golongannya 1A atau 2A ya, tinggal ini S berapa. Jika berakhir di P, ini golongan tinggal dijumlahkan aja ya. Kalau di sini X tambah Y, berarti ini 2 tambah 1, maka golongannya 3A. Kemudian 2 tambah 2, 4A sampai 2 tambah 6, 8A. Jadi golongan A dari 1A sampai 8A. Jika golongan ini menurut kolom, jadi golongan A itu terletak pada golongan 1, 2, kemudian lompat ya. Lompat 13 sampai 18. Ini di kolom tabel periodik unsur. Nah, untuk nama khususnya golongan A, untuk golongan 1A itu alkali, kemudian golongan 2A itu alkali tanah. Ini unsurnya bisa dilihat nanti di tabel periodik unsur juga terlihat. Kemudian golongan 3A golongan aluminium, lanjutnya karbon, nitrogen, kalkogen, halogen, dan gas mulia. Ini golongan 8A. Lanjut kita ke golongan tambahan. Nah, golongan tambahan ada golongan transisi atau golongan B, itu ditentukan oleh jumlah elektron pada kulit NSX dan N-1D. Nanti banyaknya elektron itu X dan Y. Nah, golongan tinggal dijumlahkan saja. Ini masuk golongan B. Nah, golongan transisi, golongan B ini berakhir di blok D. Jadi jika nanti membuat konfigurasi elektron berakhir di orbital D, maka ini termasuk unsur transisi. Elektron valensinya bisa D1 sampai D10 ya. D1 sampai D10. Nah, ini ada salah ketik, harusnya N-1 D10 yang terakhir. Nah, bagaimana golongannya? Nah, golongannya tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 1 itu 3B.
kemudian 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, di sini ada 8B jika jumlahnya 2 tambah 6, 2 tambah 7, 2 tambah 9, yaitu berjumlah 8, 9, dan 10. Ini golongannya semuanya golongan 8B. Kemudian jika jumlahnya 11, 1 tambah 10 ini 1B, kemudian 2 tambah 10 ini juga 2B. Nah, di sini kenapa D5-nya ada 2, ini 1 tambah 5 itu karena ini stabil ya. Jadi berubah penyimpangan, jadi sama aja nantinya, misalnya S2 D4 atau 1 tambah 5 sama-sama 6, itu golongannya 6B. Di sini ini ada salah ketik, harusnya N-1 D10. Ini juga jumlahnya 12, itu 2B. Nah, golongan menurut kolom ini 3 sampai 12 diurutkan saja. 3, 4, 5 sampai 12. Kemudian untuk golongan transisi dalam, jika membuat konfigurasi berakhir di blok F, jadi orbital F, ini ada 2, itu deret lantanida, itu periodenya 6. Kemudian untuk aktinida itu periodenya 7. Jadi ada 14 unsur deret lantanida dan aktinida. Nah, bagaimana dengan periode? Apa itu periode? Periode menyatakan jumlah kulit atom unsur. Ditulis dengan angka Arab dan terdiri atas 7 periode. Dari atas ke bawah terdapat 7 periode. Nah, di sini jumlahnya unsur pada periode 1 itu hanya 2. Ya. Karena di kulit pertama itu hanya ada orbital S, 1S, jadi maksimal unsurnya ada 2. Kemudian untuk periode 2 itu ada jumlah unsurnya juga 8. Kemudian 38 ya jumlah unsurnya. Ini termasuk periode yang pendek ya, 1 sampai 3. Nah, periode panjang itu di periode 4 dan 5. Jumlah unsurnya ada 18. Ini meliputi golongan A dan B ya. A tadi ada 8, B ada 10, ada 18. Ini periode panjang 45. Kemudian 6 dan 7 itu ada 32. Ini periode sangat panjang. Ini ditambah karena ada blok F berjumlah 14 ya, F. Jadi untuk yang periode 7 ini periode belum lengkap karena jumlah unsurnya terbatas, belum penuh. Kemudian kita akan langsung ke contoh soal. Soalnya, tentukan golongan dan periode dalam tabel periode suatu unsur yang mempunyai nomor atom yang pertama X16, yang kedua A46. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, nomor atom X sama dengan 16. Kita buat konfigurasinya. Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 ya, karena jumlahnya 16, cukup sampai 16, berhenti di sini. Nah, ini konfigurasinya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui elektron valensinya berjumlah berapa? 2 ditambah 6, karena berakhir di P, S-nya ikut, jumlahkan saja. 2 tambah 4, jumlahnya 6. Nah, ini karena terletak di subkulit P, S-nya ikut, maka golongannya sama, ini jumlahnya 6, maka golongan 6A. Ingat ya, jika jumlahnya berakhir di S atau P atau ini masuk golongan A. Selanjutnya kita lihat kulit atom terbesar. Nah, ini menunjukkan periode. Di sini kita lihat kulit terbesarnya adalah 3. Berarti X ini berada di periode ke-3. Jadi kesimpulannya unsur ini terletak pada golongan 6A periode 3. Untuk penyelesaian nomor 2 dengan nomor atom 46, kita buat konfigurasinya.
Jadi ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Jadi jumlahnya sampai 46. Berhenti sampai di sini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa ini berakhir di orbital D karena D berarti masuk unsur transisi. Golongannya golongan P. Jumlah elektron valensinya berapa? Kita jumlahkan saja. 2 tambah 8 adalah 10. Nah, karena jumlahnya 10 tadi ya, yang jumlahnya 8, 9, dan 10 itu golongannya adalah golongan 8B. Kemudian untuk mengetahui periode, kita lihat kulit yang terbesar ya. Kulit terbesarnya berada di 5 ya. Jadi yang terbesar tidak selalu di paling akhir ya. Tidak selalu terletak di subkulit atau di orbital terakhir. Kita lihat mana yang paling besar, ternyata di kulit 5. Maka periodenya adalah periode 5. Jadi kesimpulannya bahwa atom A itu terletak pada golongan 8B periode 5. Selanjutnya ada contoh soal, tentukan golongan dan periode dari suatu atom X yang mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 1, M-1 dan S-1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat bilangan kuantum, jika L-nya 1 maka itu di subkulit P ya. P kalau kulitnya adalah 3 berarti 3P. Nah, P itu jumlah orbitalnya ada 3. Kita buat 3. Nah, kita lihat dia berakhir di -1, M-nya -1. Nah, S-nya -setengah karena udah -setengah berarti sudah berpasangan. Kita masukkan jumlah elektronnya ya di -1 tapi sudah berpasangan. Jadi jumlahnya 4 ini ya. Berarti orbital terakhirnya di subkulit 3P4. Kita buat konfigurasinya ya, atom X dari awal sampai 3P4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, dari sini kita bisa melihat elektron valensinya berjumlah 6 ya, 6, dan terakhir berada di subkulit P ya, S-nya ikut. Jadi ini masuk golongan 6A. Jumlahnya 6 berarti masuk golongan 6A. Nah, berapa periodenya? Kita lihat kulit terbesarnya ada 3, maka termasuk periode ke-3. Jadi untuk unsur X terletak pada golongan 6A periode 3. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa difahami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.